Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Mas Mubatul Kamila, mahasiswi semester 3A, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Putra Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak usia dini untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas PAUD dengan dosen pengampu Bapak Nukman Isanda MPD. Anak usia dini berada pada tahap pembentukan karakter dan kebiasaan dasar. Pembinaan disiplin dan perilaku sangat penting untuk menanamkan nilai, tanggung jawab, kemandirian, dan sopan santun. Guru dan orang tua berperan sangat penting dalam menanamkan disiplin melalui contoh dan pembiasaan yang positif. Manajemen kelas PAUD merupakan proses pengaturan dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, ruang, waktu, serta interaksi antara guru dan anak agar tercipta lingkungan yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Disiplin anak usia dini dipahami sebagai proses pembiasaan perilaku positif dan kemampuan pengendalian diri atau self-regulation yang ditumbuhkan melalui teladan dan hubungan emosional yang hangat antara guru dan anak. Adapun prinsip pembinaan disiplin di PAUD yaitu diantaranya ada positif. Positif itu pendekatan positif berarti guru memberikan apresiasi, pujian, dan penguatan ketika anak menunjukkan perilaku yang baik. Pujian ini membantu anak merasa dihargai sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku positif. Penguatan dapat berupa kata-kata penyemangat, senyuman, atau pelukan ringan. Intinya, guru harus fokus pada hal yang baik yang dilakukan oleh anak, bukan hanya menegur kesalahan anak. Selanjutnya, konsisten. Konsistensi berarti aturan yang sudah disepakati harus diterapkan dengan cara yang sama setiap hari. Anak usia dini membutuhkan pola yang jelas. Mereka memahami apa yang benar dan apa yang tidak. Ketika guru konsisten, anak akan merasa lebih aman karena tahu apa yang diharapkan dari mereka. Konsistensi juga mencegah kebingungan. Misalnya, hari ini boleh, tapi besok tidak. Nah, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya, sesuai usia. Aturan yang dibuat harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Anak usia dini membutuhkan aturan yang sederhana, kalimat pendek, dan contoh yang konkret. Misalnya, daripada kita mengatakan jaga kebersihan kelas, lebih baik kita mengatakannya setelah bermain kita rapikan kembali yuk mainannya. Nah, kemudian aturan yang sesuai usia akan lebih mudah untuk diikuti karena anak akan dapat memahami dari maksudnya. Selanjutnya, relasional, hubungan yang hangat antara guru dan anak. Dasar dari disiplin yang
Selanjutnya, kontekstual. Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua. Komunikasi yang baik membuat aturan di sekolah dan di rumah selaras, sehingga anak mendapatkan pesan yang sama dari dua lingkungan. Kolaborasi ini dapat berupa diskusi rutin, laporan perkembangan, atau kesepakatan strategi pengasuhan. Dengan dukungan rumah dan sekolah yang sejalan, perkembangan perilaku anak akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, strategi pembinaan disiplin. Yang pertama, pencegahan. Pendekatan pencegahan adalah strategi yang dilakukan sebelum perilaku bermasalah muncul. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan mudah dipahami oleh anak. Caranya, gunakan rutinitas visual dan sinyal bergambar. Rutinitas visual seperti jadwal harian yang berbentuk gambar akan membantu anak memahami aturan urutan kegiatan. Kemudian, buat aturan sederhana yang positif. Aturan harus disampaikan dalam kalimat positif dan mudah diingat. Misalnya, jalan pelan dalam kelas daripada jangan berlari. Aturan positif lebih mudah diterima dan diikuti oleh anak. Kemudian, gunakan sinyal transisi seperti nyanyian, tepuk tangan, atau gambar tanda berpindahnya kegiatan. Yang kedua, pengajaran langsung. Lakukanlah role play. Role play atau bermain peran membantu anak mempraktikkan cara bersikap. Misalnya, cara meminta maaf, cara berbagi, atau cara anak menunggu giliran. Anak belajar sambil bermain sehingga lebih mudah memahami perilaku yang diharapkan. Selanjutnya, bacakan cerita bergambar. Cerita bergambar yang mengandung pesan moral atau contoh perilaku baik dapat menjadi media untuk berdiskusi. Selanjutnya, ajarkan teknik menenangkan diri. Guru perlu mengajarkan cara sederhana untuk mengelola emosi seperti menarik nafas dalam hitungan sampai 5 detik atau pergi ke pojok dengan tenang. Teknik ini membantu anak belajar mengendalikan diri saat emosinya meningkat. Yang selanjutnya, penguatan positif. Gunakan papan bintang. Papan bintang atau chart penghargaan membantu anak melihat sendiri pencapaian positif yang mereka dapatkan. Kemudian, berikan pujian yang spesifik. Pujian harus menyebutkan perilaku yang dilakukan anak. Misalnya, ibu senang kamu bisa merapikan mainan hari ini. Ibu kasih bintang 5 ya atas tindakannya. Nah, kemudian konsekuensi logis dan restoratif. Konsekuensi logis diberikan untuk membantu anak memahami dampak dari tindakannya, tapi bukan untuk menghukum. Ajarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya, misalnya minta maaf apabila sudah menyakiti teman, minta tolong apabila ingin dibantu sesuatu oleh temannya. Selanjutnya, intervensi guru. Universal dilakukan untuk semua anak, misalnya aturan kelas yang rutinitas dan umum. Kemudian ada kelompok kecil yang diberikan kepada anak yang memerlukan bimbingan atau tambahan, misalnya latihan bergiliran atau latihan berkomunikasi. Yang terakhir adalah individual, diberikan secara personal kepada anak yang membutuhkan dukungan khusus, seperti anak yang sering tantrum atau sulit mengikuti aturan